Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duran di mana saja berada. Baik, saya lagi di luar jadi agak bising suaranya ya. Saya akan membagikan mengenai kisi-kisi materi tes CPNS tahun 2021 tentang SKD, tes kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. SKD seleksi kompetensi dasar, tapi bagian TIU atau tes inteligensia umum. Sebelumnya saya sudah membuat yaitu materi tentang SKD, tetapi tentang wawasan kebangsaan ya, TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan ini adalah kali kedua tentang tes inteligensi umum. Baik, biar nanti ada arahannya belajarnya, tidak kemana-mana, silahkan disimak, jangan di skip-skip, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, nanti akan saya bantu untuk updatean informasi berikutnya. Bisa juga update mengenai contoh-contoh soal, karena saya sudah pernah lulus SKD pada tahun sebelumnya ya, tahun kemarin ya. Ya, baik, tes inteligensi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Jadi ada di pasal 35 ayatnya 3 huruf B, tujuannya untuk menilai penguasaan, pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang meliputi verbal itu ada apa? Ada analogi, yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua adalah silogisme. Ini selalu keluar terus ya di materi kisi-kisi tes CPNS tahun 2021. Yang kedua adalah silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik simpulan dari dua pernyataan yang memberikan. Yang ketiga yaitu analitik dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan menarik sebuah simpulan. Jelas yang pertama adalah kemampuan verbal, ada 3 poin ya. Yang kedua atau yang B, kemampuan numerik yang meliputi adalah berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, biasanya angka-angka kecil, kemudian ada deret angka, deret ya, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi nanti ada angka-angka deretnya, menggunakan polanya itu pola tetap ya, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Kemudian ada soal cerita, nanti diberikan juga soal cerita dengan tujuan yaitu untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian yang C yang C adalah kemampuan nomor udah ya, kemampuan figural ada apa saja, yaitu analogi. Figural biasanya gambar ya, analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua adalah ketidaksamaan dengan tujuan, yaitu untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, masih dalam gambar. Yang ketiga adalah serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dengan melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi ada 3 poin pada dasarnya, yaitu adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Baik, kalau tidak jelas nanti silakan diulas lagi, ditonton ya. Saya akan memberikan contoh-contoh soal bila nanti sudah selesai semua, akan saya bagikan ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana cara mengerjakannya, karena saya pernah melaksanakan ini semua ya. Dan alhamdulillah pernah lolos. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, di share,
biar saya semangat mengupdate informasi yang terbaru dari channel Duoran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.